Assalamualaikum Sobat Muslim. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Usnan dan saya Nur Hasana dalam acara Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Nah Sobat Muslim dan juga Ana, tahu nggak di 17 Agustus ini ada peristiwa apa? Tentunya tentang kemerdekaan Indonesia. Bener banget, tentunya tentang kemerdekaan Indonesia. Pastinya Sobat Muslim tidak asing kan? Di 17 Agustus adalah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan memberikan ulasan seputar bangunan bersejarah seperti Tugu Pahlawan, tokoh muslim bersejarah, serta kemeriahan rakyat Indonesia dalam menyampaikan kemerdekaannya. Nah, Sobat Muslim penasaran kan? Maka dari itu pantengin terus Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Nah, Sobat Muslim, seperti halnya yang kita lihat, di belakang kita terdapat monumen Tugu Pahlawan yang berdiri kokoh sebagai bukti perjuangan arek-arek Surabaya. Hal itu juga merupakan sebagai monumen ikonik di Surabaya. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen bersejarah yang ada di kota Surabaya. Monumen ini terletak di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya, dan lokasinya dekat dengan kantor Gubernur Jawa Timur. Di depan pintu masuk area Tugu Pahlawan terdapat gapura pintu gerbang yang berbentuk candi dan menghiasi sebelah luar tugu. Dan tugu tersebut berbentuk lingga lancip ke atas seperti paku yang terbalik. Tugu Pahlawan sendiri dibangun dengan tujuan untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Nah, Sobat Muslim, berbicara mengenai sejarah Tugu Pahlawan, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai monumen sejarah Insinyur Soekarno-Hatta. Jika kita lihat, patung Insinyur Soekarno-Hatta sedang membaca teks proklamasi di antara pilar-pilar yang konsepnya seperti reruntuhan bangunan. Di sebelahnya juga terdapat Wakil Presiden nomor 1, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Monumen ini memiliki 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas, serta memiliki tinggi 41,15 meter. Tinggi, ruas, dan lengkungan-lengkungannya mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Dan tanggal tersebut menjadi tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya saja, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam Perang Kemerdekaan. Dan di bawah panggung tempat berdirinya patung Bung Karno dan Bung Hatta terdapat prasasti yang berwarna coklat emas dan berisi tulisan Bung Karno mengenai perjuangan bangsa. Dari sisi gerbang ini juga merupakan tempat favorit untuk membidik kemegahan bangunan Tugu Pahlawan yang berdiri tegak menjuang ke langit. Nah, gimana Sobat Muslim? Ternyata di balik kokoh dan megahnya Tugu Pahlawan ini banyak sekali sejarah mengenai perjuangan para pahlawan. Dan sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan sebagai cinta tanah air juga, kita harus menjaga dari nama bangsa Indonesia ini untuk mengharumkan di mancanegara. Nah, monumen ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat wisata belaka, namun juga sangat penting untuk anak bangsa Indonesia sendiri. Yaitu dari tugu inilah masyarakat Surabaya dan Indonesia dapat mengetahui betapa susah dan beratnya perjuangan yang mesti ditempuh oleh bangsa Indonesia pada zaman itu untuk memperoleh kemerdekaannya. Yang mudah dicapai
menjadi alasan tempat ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Surabaya yang ingin sejenak buat istirahat atau menghabiskan suasana pagi dan sore hari dengan sekedar duduk-duduk sambil melihat bangunan yang mengingatkan perjuangan masyarakat Surabaya. Nah, bagi pengunjung yang ingin memasuki kawasan Tugu Pahlawan Surabaya ini, kalian tidak perlu khawatir akan biaya yang dikeluarkan. Karena biaya akan dikenakan saat memasuki Museum 10 November. Untuk menyempatkan diri memasuki Tugu Pahlawan Surabaya ini, kalian sudah mengenal sejarah sebagian dari Indonesia. Membahas tentang pahlawan, perjuangan mereka tidaklah boleh dilupakan sampai kapanpun. Nah, karena perjuangan mereka, kita bisa berada di zaman yang merdeka ini. Nah, Sobat Muslim, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh sejarawan Muslim yang sangat berperan penting dalam merenggut kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, tetap pantengin terus kita di Muslim Kampus, Muda dan berakhlakul karimah.